Annyeonghaseyo, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita udah sampai di periodisasi 1950-an nih. Sebelumnya, kita pahami dulu ya, apa itu periodisasi 1950-an. Nah, ayo kita cek videonya. Karya sastra periode 1950-an adalah karya sastra yang muncul pada tahun 1950 sampai 1960-an. Periode ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra bertajuk Kisah Asuhan yang dipelopori oleh H.B. Jassin. Karakteristik pengkaryaan angkatan ini tidak jauh berbeda dengan angkatan sebelumnya. Nah, kali ini aku mau analisis salah satu karya populer periode 1950-an. Karyanya adalah sebuah cerpen berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Cerpen ini menceritakan seorang kakek yang meninggal secara mengenaskan dengan bunuh diri, akibat dari mendengar cerita bualan seseorang yang sudah dikenalnya. Di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk. Hanya seseorang dengan keikhlasan hatinya dan izin dari masyarakat setempat, surau itu hingga kini masih tegak berdiri. Orang itulah yang menjaga dan merawatnya. Kelak, orang ini disebut sebagai kakek Garin. Kehidupan orang ini agaknya monoton. Dia hanya mengasah pisau, menerima imbalan, merawat surau, beribadah di surau dan bekerja hanya untuk keperluannya sendiri. Suatu ketika datanglah seseorang bernama Ajosidi yang berbincang-bincang dengan kakek Garin. Setelah pulangnya Ajosidi, kakek Garin tampak sedih, murung dan kesal. Karena dia merasakan apa yang diceritakan Ajosidi itu sebuah ejekan dan sindiran untuk dirinya. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan buruk yang dipikirkan oleh kakek Garin setelah bertemu Ajosidi. Karena tak kuat memikirkan hal itu, kakek Garin pun memilih untuk menjemput kematiannya dengan menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur. Kematiannya sungguh mengejutkan masyarakat di sana. Semua orang berusaha mengurus mayatnya dan menguburnya, kecuali satu orang saja yang tidak begitu peduli atas kematiannya. Dialah Ajosidi, yang pada saat semua orang mengantar jenazah penjaga surau, dia malah tetap pergi bekerja. Setelah sinopsis, kita langsung menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari karya sastra periode 1950-an ini dari cerpen Robohnya Surau Kami. Kita langsung menganalisis unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari cerpen ini adalah seorang kepala keluarga yang lalai dalam menghidupi keluarganya. Unsur intrinsik yang kedua yaitu alur. Alur pada cerita ini yaitu alur mundur, sebab dia menceritakan akibat kematian dari kakek Garin. Selanjutnya adalah latar. Latar tempat dari cerita ini adalah surau, serta latar suasananya adalah mengharukan. Penokohan pada cerpen ini yang pertama adalah tokoh aku. Tokoh aku selalu ingin tahu urusan orang lain. Yang kedua adalah Ajosidi. Ajosidi merupakan orang yang suka membual. Selanjutnya adalah kakek Garin. Kakek Garin adalah orang yang egois dan lalai, mudah percaya dan dipengaruhi oleh orang lain. Selanjutnya adalah Haji Saleh. Haji Saleh merupakan orang yang suka mementingkan dirinya sendiri. Unsur intrinsik selanjutnya adalah gaya bahasa. Dalam cerpen ini, pengarang benar-benar memanfaatkan kata-kata, majas alegori, dan sinisme. Untuk unsur intrinsik yang selanjutnya adalah amanat. Amanat dari cerpen ini adalah yang pertama, jangan cepat marah kalau diejek orang. Yang kedua, jangan cepat bangga jika berbuat baik. Selanjutnya, jangan sia-siakan apa masih bisa dimiliki. Dan jangan egois. Langsung saja kita pada unsur ekstrinsik. Nilai budaya yang terkandung pada cerpen ini adalah budaya atau pola pikir yang kurang berpendidikan membuat kakek Garin salah dalam mengambil keputusan. Tidak ada keinginan untuk hidup lebih baik dan berkembang.
Selanjutnya kita masuk pada biografi A.A. Nafis. Haji Ali Akbar Nafis atau yang lebih dikenal dengan nama A.A. Nafis adalah seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia. Ia lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada 17 November 1924. Ia dikelompokkan ke dalam sastrawan angkatan 1950 sampai 1960. Cerpennya yang fenomenal adalah Robohnya Surau Kami. Cerpen tersebut terpilih menjadi satu dari 3 cerpen terbaik majalah sastra kisah pada tahun 1955. A.A. Nafis menjadikan menulis sebagai alat dalam kehidupannya. Karyanya yang terkenal adalah cerita pendek Robohnya Surau Kami. Nafis, sang pencemooh, adalah sosok yang ceplas-ceplos dan apa adanya. Kritik-kritik sosialnya mengalir apa adanya untuk membangunkan kesadaran setiap pribadi agar hidup lebih bermakna. Ia selalu mengatakan yang hitam itu hitam dan yang putih itu putih. Ia amat gelisah melihat negeri ini digerogoti para koruptor. Pada suatu kesempatan, ia mengatakan kendati menulis adalah alat utamanya dalam kehidupan, tetapi jika masih dikasih memilih, ia akan pilih jadi pengusaha untuk menangkapi para koruptor. Walaupun ia tahu resikonya, mungkin dalam 3 bulan, ia justru akan duluan ditembak mati oleh para koruptor itu.